Tani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizallahu taala. Dan kita masih membahas hak-hak istri atas suaminya. Nah, hak-hak istri atas suaminya. Pada pertemuan yang lalu, Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, ya, kita sudah membahas sampai hak istri yang ke-9, ya, yaitu tidak disakiti dengan cara dipukul wajahnya atau tidak juga dijelek-jelekan, ya. Itu yang terakhir kita bahas. Kemudian yang ke-10, Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, di antara hak istri atas suaminya adalah alla yahjuruha idza hajaroha illa fil bait. Tidak ditinggalkan oleh suaminya, dan apabila memang ditinggalkanlah ketika di rumah. Boleh ditinggalkan ketika di rumah. Gitu. Nah, ini Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian. Jadi misalnya suami ribut dengan istrinya. Ribut di pasar, ribut di mall gitu, ya. Itu jangan ditinggalin. Langsung si suaminya pulang, motornya, mobilnya dibawa, isinya diterlantarkan. Nah, itu tidak boleh. Apa? Nah, pernah melihat gitu, ya. Nah, itu tidak boleh. Ngelihat atau melakukan sendiri. Ya. Istrinya suruh turun gitu, ya. Sampai orangnya itu enggak pakai pakaian biasa itu, kan biasa orangnya ya orang seperti itu. Oke. Oke, baik. Nah, maka Bapak, Ibu, ya, bapak-bapak terutama perlu memahami masalah ini. Jadi ketika panjenengan ribut dengan istri di luar rumah, jangan ditinggalkan. Semarah apapun suami terhadap istrinya, ketika ribut di luar rumah, jangan ditinggalkan istrinya. Bawa pulang dulu. Setelah sampai di rumah baru ditinggalin boleh. Itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah meninggalkan istrinya kira-kira 1 bulan. Ditinggalin. Pernah. Nah, itu, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian. Nah, berdasarkan hadis di atas tadi yang kita sudah bahas, ya, sebelumnya, yaitu hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, di mana Nabi mengatakan, wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Janganlah kamu pukul wajah. Maksud kalau mau mukul istri, jangan dipukul wajahnya. Jangan ditempeleng istri. Wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekin. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan ditinggalkan istri itu kecuali di dalam rumah. Nah, ini ibu-ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kecuali memang ketika kita meninggalkan istri itu ada maslahat syar'iyah, ya, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah, ya, meninggalkan istri-istrinya, ya, selama kurang lebih 1 bulan. Apa yang disebut dengan ila. Ila itu seorang suami, ya, bermaksud mendidik istrinya, ya,
supaya istrinya itu ya taat kepada si suami. Nah, jadi ila itu adalah sumpah gitu ya dari seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Itu ila namanya. Nah, itu dibolehkan, pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk mendidik istrinya. Apa sebabnya waktu itu? Ya, sebabnya karena istri beliau ya meminta nafkah di luar kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, di luar kemampuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul meninggalkan istri-istrinya, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i wa kanat infaqat rijluhu fa aqama fi masrubatil lahu tis'an wa ishrina summa nazal. Ya, faqalu ya Rasulullah alaita sahran, faqala asyhru tis'un wa ishrin. Nah, ini jadi Rasul pernah melakukan ila terhadap istrinya. Jadi Rasul bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama berapa lama? 29 hari. Engkau mengila istri-istrimu sebulan ya Rasulullah. Ya, kata Rasul sebulan itu 29 hari. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak ya serta jamaah sekalian, pernah itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Maka istri punya hak untuk tidak ditinggalkan di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah boleh jika memang itu ada kemaslahatan. Ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Jadi waktu itu Rasul isi-isinya meminta Rasul supaya memberikan nafkah lebih banyak. Gitu ya. Tapi Rasul tidak bisa memenuhi keinginan isi-isinya, lalu Rasul memberikan pilihan, ya, apakah mereka menginginkan kehidupan dunia atau menginginkan Allah dan Rasulnya. Itu. Kalau memang mereka menginginkan dunia, maka ya Rasul akan memberikan mut'ah, hadiah harta. Nah, tapi setelah itu Rasul akan menceraikannya dengan cara yang baik. Usarrihkunna sarohan jamila. Ada dalam Al-Quran ya. Itu. Tapi waktu itu seluruh isinya akhirnya ya sadar lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada dunia. Nah, ini barangkali mungkin saja terjadi ya Bapak Ibu pada rumah tangga kita. Jadi ketika istri minta lebih ya dari apa yang mampu diberikan oleh si suami, maka si suami boleh memberikan pilihan. Nah, sementara dia tidak mampu, ya sudah, kalau memang kamu gajiku cuman misalnya 1 juta, kamu ingin ya minimal 2 juta misalnya. Sementara aku cuman punya gaji 1 juta. Ya aku nggak mau ya mas, kamu kok gajimu cuman 1 juta sebulan. Ya sudah. Kalau memang kamu tidak mau, silahkan. Gitu ya. Kalau kamu pilih dunia, silahkan, aku akan kasih kamu hadiah. Ummatikunna. Ya, aku akan memberikan mut'ah kepada kalian. Nah, dan Rasul akan menceraikan mereka dengan cara yang baik. Nah, itu boleh. Nah, maka setelah itu Rasul meninggalkan selama kurang lebih 29 hari. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta jemaah sekalian ya. Tapi tadi tinggalkanlah di rumah. Itu hak istri ya. Jadi sekali lagi jangan sampai ketika suami marah kepada istrinya meninggalkan istrinya di luar rumah, jangan. Nah, lalu yang ke-11 an yu'iffaha. Seorang istri punya hak atas suaminya untuk dijaga kehormatan dirinya. Dijaga kehormatan dirinya.
an yu'iffaha. Jadi suami menjaga kehormatan si istri. Nah, maka fayalbi rogbatahal fitriyata liyaksura tarafuha anil haram. Hendaklah si suami itu memenuhi kebutuhan fitrah, kebutuhan biologis si istri, agar istri matanya tidak kemana-mana. Jadi jangan diabaikan istri, karena laki dan perempuan sama-sama punya kebutuhan. Jangan sampai kebutuhan fitrah, kebutuhan biologis si istri diabaikan oleh suami gitu. Nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan Utsman bin Maz'un, nah, supaya hak istrinya dipenuhi. Jangan sampai waktu si suami itu digunakan untuk ibadah terus sampai istrinya tak pernah disentuh. Itu. Maka kata Nabi kepada Utsman bin Maz'un, wa inna li ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu itu punya hak atas dirimu. Jadi punya istri kok ibadah, terus sholat, terus puasa, terus sampai tidak punya hasrat kepada istrinya. Nah, itu kasihan. Nah, jangan sampai seperti itu. Walaupun mungkin perempuan berbeda-beda ya. Ada yang minta, ada yang tidak minta, pakai isyarat gitu ya. Nah, maka itu harus diketahui oleh para suami. Nah, Abu Malik mengatakan, wawatul mar'ati wajibun ala az-zawji. Menggauli istri itu hukumnya wajib bagi si suami. Fi azhari qaulai al-ulama. Di antara dua pendapat ulama yang paling kuat, wajib ya, menggauli istri itu wajib untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, kebutuhan biologisnya. Nah, ini adalah mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, apa batasan hak istri untuk dijaga kehormatan dirinya, untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya? Batasan wajibnya disebutkan wahadda wujubihi bima kana yakdiru bima kana biqadri hajatiha wa kifayatiha. Nah, jadi batasan wajibnya suami memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan fitrah tadi, sesuai dengan kadar kebutuhan istri dan kecukupan si istri gitu. Tentu juga sesuai kemampuan si suami gitu. Nah, jangan sampai pernah ada seorang kiai cerita, kiai usianya sudah 70 tahun, isinya santriwati yang usianya baru belasan tahun gitu ya. Nah, jadi ketika menikah kan yang namanya santri itu sama kiainya segan gitu ya. Jadi ketika digauli diam saja karena segan. Nah, lalu akhirnya kata si kiai ini, ya kok diam saja, kan ini pahalanya besar gitu ya, sama dengan membunuh orang Yahudi gitu ya. Ternyata paham si isinya. Setelah selesai malamnya isinya, Pak Yai mau bunuh Yahudi lagi enggak katanya. Kiainya udah gak kuat. Karena usianya sudah 70 tahun, sementara dia masih muda. Nah, itu kalau minta lagi suaminya nggak sanggup ya sesuai kemampuan gitu ya. Jangan sampai merusak badannya, jangan sampai juga menyibukkan dengan itu terus sehingga dia tidak sempat mencari kehidupan maisyah ya, dunia. Nah, ini. Lalu kata saya Abu Malik, wala ibrata bima wara'a dzalika mimma qala bihi al-fuqaha min anna al-wat al-wajiba huwa marratan kulla arba'ati ashhurin. Tidak perlu dianggap gitu ya apa yang ada di luar itu. Dari apa yang dikatakan oleh para ulama fikih, di mana sebagian mereka mengatakan bahwa ya al-wat'a al-wajiba ya
menggauli istri yang wajib itu, yang wajib dipenuhi, hak ini hak istri ya, untuk digauli oleh si suami. Ada sebagian ulama fikih mengatakan huwa marratan kulla arba'ati asyurin, ya minimal 1 kali dalam 4 bulan. Nah itu enggak, itu hanya ijtihad orang aja, jadi tidak harus seperti itu ya. Bal as-sahih, bahkan yang benar itu adalah apa? Anna haddahu ya kudratur rajuli wa kifayatul mar'ah. Batasan wajibnya itu 1, kemampuan si suami, dan yang kedua adalah si istri merasa cukup. Kalau sudah merasa tercukupi ya sudah. Ya mungkin ada yang butuhnya seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, kan beda-beda. Setiap orang beda-beda. Nah, kemampuan si suami juga berbeda-beda. Yang jelas kebutuhan istri itu dia berhak untuk dipenuhi kebutuhan fitrahnya ini. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian. Nah, dulu juga pernah terjadi ya. Abu Darda ini termasuk sahabat yang terus ibadah. Sampai datang tamunya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika Salman Al-Farisi datang bertamu ke rumah Abu Darda puasa. Lalu Salman Al-Farisi melihat keadaan istrinya semrawut, kelihatan tidak pernah dandan. Ditanya oleh Salman Al-Farisi, apa gerangan wahai Ummu Darda yang menyebabkan engkau seperti ini? Nah, kata Ummu Darda, buat apa saya berhias? Aku nggak pernah disentuh kok sama suamiku. Dia tidak pernah menyentuh diriku. Nah, maka aku tidak berdandan. Dia sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya sholat, siangnya puasa, terus seperti itu. Akhirnya ketika Abu Darda menyuguhi Salman Al-Farisi, Salman tidak mau makan, tidak mau ya makan hidangan yang dihidangkan oleh Abu Darda. Nah, lalu kata Salman, wahai Abu Darda, aku tidak mau memakan hidangan yang engkau hidangkan ini kecuali kalau engkau berbuka. Nah, sampai tuan rumah berbuka. Nah, akhirnya Abu Darda pun buka puasa itu, membersamai Salman Al-Farisi untuk menyantap hidangannya. Lalu dinasihati oleh Salman Al-Farisi sama seperti nasihat Nabi kepada Utsman bin Maz'un, wa inna li ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu itu punya hak atas dirimu gitu. Jadi jangan sampai istri diabaikan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak yang ke-12, istri punya hak untuk diizinkan oleh si suami ketika si istri itu minta izin untuk keluar rumah ya, untuk li suhudil jamaah au ziyaratil aqarib idza aminat al fitnah, untuk melihat kerumunan orang-orang gitu ya, mungkin ada acara sebagaimana Rasulullah mengajak Aisyah untuk nonton orang-orang Habasyah latihan peperangan gitu ya, atau untuk mengunjungi kerabatnya, mungkin bibinya, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, izin itu si istri punya hak untuk diberi izin oleh si suami, dengan catatan jika aman dari fitnah. Ini ibu-ibu dan nyawa sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana Nabi SAW melarang para suami, Nabi melarang para suami untuk mencegah istrinya ketika istrinya mau berangkat ke masjid. Maka kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian para suami melarang istri-istri kalian untuk berangkat ke masjid-masjid Allah. Jangan dilarang. Dengan catatan jika aman dari fitnah. Tapi jika tidak aman dari fitnah, boleh. Misalnya si istri itu kalau ke masjid, nah selalu menor gitu ya, bersolek, lipstiknya merah banget gitu ya. Wah, ini mau ke masjid apa kemana ini? Nah, lalu suaminya bilang enggak, jangan ke masjid.
Gitu ya. Itu boleh karena itu akan menimbulkan fitnah. Atau isinya mau ke masjid tapi wanginya luar biasa, wangi banget ya. Udah lewat 10 meter wanginya masih kecium. Nah, ini juga boleh karena ada kemungkinan fitnah. Atau para istri ketika ke masjid, nah sering mengangkat rukuhnya sehingga betisnya nampak kelihatan oleh orang lain. Banyak nggak ibu-ibu yang seperti itu? Kalau ke masjid semangat, tapi setiap ke masjid rukuhnya diangkat, betisnya ketok kemana-mana. Ada nggak bu kayak gitu bu, ibu-ibu? Jangan-jangan ibu-ibu begitu semua ya? Semoga tidak ya. Nah maka kalau begitu bu, lebih baik di rumah, gitu ya. Dan suami punya hak untuk melarang, gitu. Kecuali kalau ibu udah keriput banget, usia ibu udah 90 tahun keriput, nah mungkin itu bisa ya. Tapi kalau masih kenceng-kenceng itu, nah tidak boleh menampakkan auratnya. Ya. Ini ibu-ibu dan nyonya sekalian ya. Selama aman dari fitnah maka si istri punya hak untuk diizinkan oleh si suami. Ya baik itu. Kemudian yang ke-13, alla yunsira sirraha wa yadhkuru aibaha. Istri punya hak untuk tidak disebarluaskan rahasianya, untuk tidak disebut aibnya. Suami pasti tahu kekurangan istri, begitu sebaliknya. Suami pasti tahu aib istrinya, pun begitu sebaliknya. Nah maka si istri punya hak untuk tidak disebarkan rahasianya, dijaga rahasia dirinya dan tidak disebut aibnya. Nah ini juga adalah hak si suami, sama-sama ya Bapak Ibu dan nyonya sekalian. Nah itu tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh dibuka, baik suami maupun istrinya itu. Kemudian yang ke-14, an yatazayyana ar-rajulu li zaujatihi kama tatazayyana lah. Hendaklah hak istri ya, si suami berhias, berusaha tampil ganteng gitu ya di hadapan istrinya, sebagaimana juga suami punya hak atas istrinya supaya istrinya tampil cantik di hadapannya. Begitu sebaliknya, istri juga punya hak. Maka suami jangan hanya nuntut istrinya tampil cantik sementara dia nggak pernah tampil ganteng gitu ya. Dia bajunya rombeng-rombeng terus, nggak pernah pakai minyak wangi gitu ya misalnya, nggak peduli ya. Nah itu juga nggak benar karena hak istri adalah tadi dia mendapatkan penampilan terbaik suami di hadapan istrinya. An yatazayyana ar-rajul li zaujatihi gitu. Dalilnya adalah ya, perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an ya, surah Al-Baqarah ayat 228. Beliau mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Sesungguhnya aku senang gitu ya. An atazayyana, maksudnya saya senang berpenampilan baik. Ya, berhias gitu ya, berpenampilan lil mar'ah untuk istri, kama uhibbu an tatazayyana li, sebagaimana aku juga senang kalau istriku berpenampilan cantik di hadapanku. Li anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri itu punya hak sebagaimana juga mereka punya kewajiban untuk berbuat ma'ruf atau mendapatkan yang ma'ruf dari suami. Nah itu dasarnya. Lalu yang ke-15 ya, si istri punya hak untuk ya mendapatkan husnuzon dari si suami, baik sangka. Jadi suami jangan suuzon terus. Nah, sebaiknya si suami itu husnuzon. Itu ibu-ibu dan jemaah sekalian ya. Di sini disebutkan dalilnya berdasarkan surah An-Nur ayat 12, kemudian surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Jadi dalam surah Al-Hujurat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian
kebanyakan dari prasangka buruk ya maksudnya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Nah, kemudian kata Nabi, idza atala ahadukumul ghaibah, apabila seseorang di antara kalian lama gitu ya, pergi, tidak ada di dekat istrinya, fala yatruku ahlahu lailan, janganlah pulang ke rumahnya di malam hari. Jangan ya. Nanti itu akan menimbulkan apa? Sangkaan buruk atau jelek. Dulu. Kalau sekarang bisa, syaratnya apa? Ngasih kabar dulu suami, Bu, aku akan pulang. Misalnya kerja di luar kota 2 minggu, mau pulang. Nah, misalnya mau pulang hari Ahad, dari Jumat ini dikabari, Bu, nanti aku akan pulang hari mungkin sampai di rumah ya kira-kira jam 10 malam. Nah, itu nggak ada masalah. Kalau sekarang kan ada handphone, dulu tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Abu Bakar pernah istrinya Asma bintu Umais didatangi oleh beberapa kaum laki-laki dari Bani Hashim. Lalu ketika Abu Bakar masuk ke rumahnya, di hadapan istrinya ada beberapa laki-laki dari Bani Hashim. Maka Abu Bakar pakari hadzalik. Tidak suka Abu Bakar melihat itu. Kok istrinya ya ada di hadapan laki-laki lain, walaupun waktu itu tidak sendirian, rijal ya, beberapa orang laki-laki. Abu Bakar tetap husnuzon kepada istrinya. Wa qala lam ara illa khairan, aku tidak melihat kecuali kebaikan. Maka Rasul berkata, innallaha qad barra'a min dzalik, sesungguhnya Allah telah membebaskan Asma bintu Umais dari keburukan itu. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, berdiri di atas mimbar, beliau berkata, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala maghibatin illa wa ma'ahu rajulun au isnani. Tidak boleh sekali-kali seorang laki-laki setelah hariku ini ya menemui seorang wanita, maksudnya ketika suaminya tidak ada di rumah, kecuali jika si laki-laki itu ditemani oleh 1 atau 2 orang laki-laki. Jadi tidak boleh kalau 1 lawan 1. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian kata Nabi ya. Nah, tapi tadi Abu Bakar berhusnuzan kepada istrinya. Nah, maka Nabi pun menafikan suudzon kepada Asma bintu Umais. Beliau berprasangka baik kepada Asma bintu Umais, zaujatu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, lalu yang terakhir di antara hak istri adalah mendapatkan perlakuan adil. Ya, di antara madunya istri-istri dari si suami, baik pada makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal atau tinggal bersama ya. Maka istri berhak untuk diperlakukan secara adil. Jika si suaminya istrinya 3, nah misalnya, nah berarti 7 dibagi 3 berapa? Nah 2 hari ya. Cuma nanti ada salah satu istri dapat jatah 3 hari. Tapi nanti giliran yang dapat jatah 3 hari, istri yang mungkin istri pertama, kedua istri kedua, berikutnya istri ketiga, begitu seterusnya berputar. Gimana Pak? Oh 1 hari. Terus kalau libur tinggal di mana? Nah ini ya, intinya harus bersikap adil. Kalau istrinya yang 1 dibelikan kulkas, berarti istri yang kedua dan ketiga juga dibelikan kulkas gitu. Jangan sampai istri pertama diberikan kulkas, kedua dan ketiga tidak diberikan kulkas. Jadi harus adil. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian ya, hak istri yang terakhir, yang ke-16 dalam kitab ini, yaitu mendapatkan perlakuan adil dari suaminya. Jadi saya kira demikian. Alhamdulillah tuntas sudah ya pembahasan tentang hak istri atas suaminya.
Baik. Sebelum diakhiri Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak Surono. Tadi disampaikan bahwa nanti tidak boleh tinggalkan istri juga. Ya. Tapi kalau kita marah-marah, penuh marahnya, sudah ditinggalkan pada waktu di tempat perdagangannya. Sudah kita tinggal pulang itu gimana? Kemudian berapa batasan waktu istri meninggalkan suami untuk jatuh talak? Ya. Istri meninggalkan suami atau sebaliknya, suami meninggalkan istri. Baik. Nah, bagaimana jika suami meninggalkan istrinya, waktu itu istrinya ada di rumah saudaranya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi ya dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah wa Ahmad, perhatikan bunyi hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjuro illa fil baiti. Fokus pada kata wala tahjuro illa fil bait. Jangan kamu tinggalkan istrimu kecuali di dalam rumah. Bapak Ibu dan sekalian, perhatikan kata al-bait di situ. Bentuknya nakiro atau ma'rifah? Kalau paham bahasa Arab, kata bait ada al, itu artinya ma'rifah apa nakiro? Ma'rifah. Ma'rifah itu artinya apa? Jelas rumah yang dimaksud. Rumahnya sendiri. Kecuali kalau orang mengatakan wala tahjuro illa fi baitin. Nah, itu bisa rumah siapa saja. Tapi kalau illa fil baiti berarti rumahnya khusus, yaitu rumah dirinya sendiri. Jadi kalau ribut ya, di rumah kakaknya atau adiknya ribut suami istri, wis tak tinggal sisan, ben kapok gitu ya, tinggalin, jangan. Jadi fil bait kalau kita lihat redaksi hadisnya di situ disebutkan dengan kalimat nakiroh ya, ma'rifah, artinya khusus, yaitu rumah dirinya sendiri. Jadi itu yang pertama Pak Surono. Kemudian yang kedua, berapa lama seorang suami boleh meninggalkan istrinya atau sebaliknya gitu ya, yang jatuh talak. Kalau di buku nikah itu ada sigo talik ya. Berapa lama di situ? 4 bulan. 4 bulan, yaitu arba'atu asyhurin ya, arba'atu asyhurin. Nah, begitu juga ila ya, maksimal ila itu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Menurut ya keterangan sebagian ulama itu adalah arba'atu asyhurin, selama 4 bulan lamanya, jangan lebih dari 4 bulan itu. Nah itu Pak Surono, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi saya katakan ya, fa innahu yubahu hina idzin bi syartin. Sesungguhnya boleh bagi suami waktu ingin mendidik istrinya untuk melakukan ila bi syartin, dengan syarat alla tatajawaza muddatal ila'i arba'ata asyhurin. Jangan sampai ilahnya itu melebihi batas waktu dari 4 bulan gitu. Jadi maksimal 4 bulan. Di sigo talik juga begitu kan, 4 bulan. Yaitu. Jadi kalau 4 bulan si suami tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah, berarti jatuh talak. Ya itu. Kalau jelas perginya, meninggalkannya jelas gitu ya, karena marah gitu ya, dan seterusnya. Atau istrinya pergi karena tengkar sama suaminya, misalnya sudah 4 bulan, nah itu bisa jatuh talak gitu ya. Itu maksimal itu, kalau mau ditinggalkan maksimal 4 bulan. Pak Surono misalnya, naudzubillah tapi ya, ribut sama istri gitu ya, marah Pak Surono, tak tinggal kasisan gitu ya. Nah itu jangan sampai lebih dari 4 bulan itu Pak Surono. Ya baik itu. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Siapa tadi belakang ada? Oh, monggo Pak Singi. Gimana ya caranya minta maaf kepada seseorang tapi kita udah kehilangan jejaknya?
Gimana dia bisa minta maaf ini caranya gimana? Orangnya sudah nggak ada. Saya nggak tahu mana gitu. Iya. Salahnya apa? Dulu, aduh, Pernah zolim lah. Pernah. Ya pernah menzolimi dia lah gitu ya. Nggak usah detail-detail lah, nanti bahaya ya. Ya. Meninggalkan jejak gitu ya, tak bertanggung jawab misalnya. Iya. Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita pernah berbuat zolim kepada seseorang lalu kita ingin taubat, kan salah satu syaratnya kalau berkaitan dengan hak adami ya, hak manusia adalah minta penghalalan darinya. Kita minta supaya dimaafkan. Itu syarat taubat nasuha kalau berkaitan dengan hak manusia. Tapi kalau tidak ketemu, gimana caranya? Ya, kalau masalah uang sih gampang. Kita tinggal cari keluarganya kan. Kita punya hutang, temui, lalu kita bayar hutangnya. Kalau enggak ketemu, ya kita sodakokan atas nama dia. Tapi kalau kezolimannya lain, gitu ya. Kan macam-macam kezoliman. Pak Singgi tadi mau cerita, tapi gak usah ya. Nah, misalnya, itu dalam bentuk lain kezalimannya. Itu. Mohon maaf, misalnya saja ya. Pak Singgi pernah mencium perempuan dulu, dipaksa gitu ya, pacarnya dicium. Lalu merasa berdosa. Ya kan misalnya. Piye cara minta maafnya sementara udah nggak ada akses. Dicari di Facebook nggak ada, IG nggak punya, Twitter nggak punya, nomor WA juga nggak punya. Tapi Pak Singgi merasa berdosa misalnya. Itu piye carane? Apa? Nah, maka kalau memang sudah tidak ada akses, tidak ketemu, ya sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, taubatnya. Karena mau minta penghalalan sudah tidak mungkin. Nah, Allah tidak membebani hambanya yang tidak mampu dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Pak Singgi. Ya udah, kalau emang nggak ada akses, ya udah istighfar saja sama Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, ada tadi yang mau tanya antum? Oh, ada. Ya, anak muda yang mau tanya nih, silakan. Oh ya, atau Pak Pardimaru silakan. Biasanya juga sama ya, walaupun itu mau sama mau ya. Tentang apa tadi? Oke, ya. Ya. Pak Pardiman langsung tepuk jidat gitu ya. Nah, itu isyarat ya. Iya. Bapak Ibu, kalau bersentuhan saja, kalau bukan istri, belum jadi istri, baru pacar, atau bahkan baru dilamar, boleh nggak bersentuhan? Nggak boleh. Bersentuhan tuh kata Nabi, bi ayyut ana ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamusa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Termasuk berkholwat nggak boleh. Dulu ada nih salah satu dari kita mau nikah, mau jalan bareng pakai mobil. Wah, itu saya bilang jangan. Kan ada ya. Nah, waktu itu saya bilang jangan, nggak boleh. Kan mau nikah, walaupun mau nikah, jangan. Lebih baik lewat orang atau ada temannya. Yaitu karena tadi khawatir akan terjadi hal-hal yang diinginkan oleh syaitan. Ya, yaitu dosanya sama. Itu Pak Farid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir monggo, Mas. Ya, monggo. Istri punya hak. Suaminya lagi on, ya. On time ya. Ya, terus ya, oke, baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya saya kira ini penting ya. Ini persoalan yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah punya pasangan tapi LDR, jarak jauh. Pas suami ingin banget. Nah, tentu dengan banyak pemicu. Itu gimana caranya ya? Nah, sekarang sebenarnya mudah, ada video call. Ya kan, ada video call. Nah, itu kalau hanya antara suami dan istri tentu saja
Boleh ya. Suami dan istri. Yaitu. Terkait dengan istimna tadi, istimna itu ya Bapak Ibu dan sekalian, hukum asal istimna itu haram, tidak boleh ya. Kecuali ada sebagian ulama yang mengecualikan, kecuali jika ya tadi sudah punya pasangan, lalu jarak jauh, kemudian pas butuh, si suami pas sangat membutuhkan untuk penyaluran gitu ya. Nah, daripada jajan tadi ya, daripada dengan wanita lain yang bukan istrinya, itu tentu madorotnya lebih besar. Maka ada sebagian mengatakan ya, idza ta'aradut mafsadatani faru'iya a'dhamuhuma dararun birtikabi akhaffihima dararon. Jika ada dua kerusakan berhadap-hadapan, ya, kan berzinah dengan orang itu madorot bukan? Kerusakan bukan? Kerusakan. Istimna itu juga kerusakan. Istimna itu bahasanya tadi kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Itu kerusakan. Tapi mana yang kira-kira lebih berat kerusakannya? Berzina. Nah, maka boleh birtikabi akhaffihima dararon. Boleh melanggar yang madorotnya lebih ringan. Yaitu. Jadi dalam keadaan darurat bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kaidahnya tadi. Nah, kalau belum nikah, olahraga, ya, banyak aktivitas kegiatan gitu ya, supaya tidak mikir ke arah sana. Yaitu video call dengan istri, ya boleh, Misalnya minta apa suami pada istrinya, sambil video callan ya boleh. Nah itu, wong langsung aja boleh. Ya, apalagi video selama hanya dia berdua, suami istri, tidak ada yang lain. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu, karena sudah Isya kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.